KPK jemput paksa Aziz Syamsuddin di rumahnya. Tim futsal Papua berhasil raih kemenangan perdana atas tim Sumatera Utara dalam PON 20 Papua. Trailer panjang pertama untuk Spencer, film biografi Putri Diana yang dibintangi Kristen Stewart telah dirilis. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lainnya, seperti komedian Tukul Arwana yang masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RS PON Jakarta. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah bus menabrak truk kontainer parkir di pinggir jalan di Kulon Progo, Yogyakarta. 2 orang tewas dan lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Wates, Purworejo, Desa Sindutan, Kulon Progo, Yogyakarta. Bus bermuatan 7 penumpang menabrak truk kontainer bermuatan benang yang sedang parkir di pinggir jalan. Diduga sopir bus Sugeng Rahayu mengantuk, sementara truk yang parkir tidak menyalakan lampu darurat. Kondektur dan 1 penumpang tewas, 3 lainnya luka-luka. Evakuasi pun berjalan dramatis. Tim dari Basarnas serta PMI Kulon Progo mengeluarkan korban terjepit dengan peralatan ekstrikasi yang merupakan alat khusus untuk mengevakuasi korban yang terjepit. Sementara kendalanya karena bisnya terlalu masuk ke tronton juga, kita kendalanya di alat beratnya untuk menarik badan bis. Demikian. Kalau untuk proses evakuasi korban tadi lama nggak, Dan? Yang ada yang tergencet mungkin? Tadi untuk evakuasi korban kebetulan dibantu dari Basarnas, jadi agak cepat karena peralatan dari Basarnas cukup memadai. Sementara evakuasi bangkai bus sempat membuat kemacetan karena harus menggunakan alat berat. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sebuah kabel listrik terbakar di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kabel listrik yang terbakar sempat mengeluarkan percikan listrik yang nyaris mengenai pengendara yang melintas. Percikan api terjadi saat jaringan kabel listrik terbakar di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat siang. Api membakar seluruh bagian kabel hingga menjalar ke tiang listrik dan pohon di sekitarnya. Sejumlah warga di lokasi kejadian sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Menurut petugas PPSU Kelurahan Pekayon, sebelum terbakar ada warga yang menyiram kabel listrik yang korsleting dengan air. Soalnya kenapa? Konslet Terus? ada yang nyiram pakai air gitu loh. Jadi ngerembet. Oh, ngerembet. Ya, awalnya konslet. Oh, terus ini awalnya konslet bisa kebakar gini bagaimana? Disiram air itu tadi ada orang. Ada orang yang nyiram air, Ya. terus malah jadi kebakar. Malah jadi Petugas PLN yang datang ke lokasi langsung memutus aliran listrik sebelum membahayakan warga. Beberapa saat kemudian, api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Rapat DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat kembali diwarnai kericuhan. Bupati Solok, Epyardi Asda, adu mulut dengan beberapa anggota Dewan saat sidang penetapan Ranperda APBD Perubahan 2021 Kabupaten Solok. Undangan yang saya dapat sebagai bupati di sini adalah pimpinan. Ini bupati main ini. Ini apa hak saudara ngomong? saya undangan Ini bukan undang-undang. Belum saya. Saudara belum dikasih untuk bicara. Kericuan bermula dari perdebatan antara salah satu anggota DPRD Kabupaten Solok dengan Bupati Solok, Epyardi Asda, membahas penetapan Ranperda APBD Perubahan. Perdebatan seputar keabsahan penetapan Ranperda APBD Perubahan
yang akan ditandatangani oleh PLT Ketua DPRD Kabupaten Solok. Sidang terpaksa ditunda dan dihentikan untuk sementara karena Bupati meninggalkan ruang sidang. Mana mungkin sebuah perda itu ketua DPRD tidak menandatanganinya. Maka oleh karena itu, kalau Dodi Hendra oleh paripurna belum ditetapkan karena dia di tanggal 30 Agustus dimasgulkan atau di PLT-kan kepada Luki, lalu kalau paripurna belum menetapkan dia sebagai ketua DPRD berdasarkan surat Sekda Prof itu, tentu dia tidak punya hak untuk menandatangani perda APBD. Oleh karena itu, bagaimana dia mungkin menandatangani perda APBD? Sementara paripurna mengatakan Dodi Hendra tidak lagi sebagai ketua DPRD. Buktinya apa? Luki diangkat sebagai PLT. Nah, begitu sebenarnya yang terjadi di forum itu. Kericuhan diduga merupakan buntut dari sidang paripurna sebelumnya saat Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra diminta berhenti atau dimakzulkan dari jabatannya sebagai ketua dan digantikan Luki sebagai PLT Ketua. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dua kelompok emak-emak di Medan, Sumatera Utara adu mulut. Keributan dipicu keluar masuk truk kontainer yang dianggap membahayakan masyarakat sekitar. Dua kelompok emak-emak yang berada di Jalan Nippon, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan bersih tegang dan terlibat adu mulut. Salah satu kelompok meminta penutup jalan dibuka. Pasalnya selama 2 pekan terakhir tidak adanya truk kontainer yang masuk ke dalam Danau Siombak membuat dagangan mereka sepi pembeli. Sementara kelompok lainnya meminta seluruh aktivitas truk kontainer yang keluar masuk dihentikan dan memindahkan seluruh gudang dari area rumah mereka karena membahayakan warga yang menyebabkan debu, jalan rusak, kecelakaan anak-anak sekolah hingga rumah warga yang retak akibat getaran truk yang melintas. Petugas Polsek Medan Labuhan mencoba meredam kemarahan kedua kelompok warga. Sementara akibat peristiwa ini, jalan dari arah Medan menuju Deli Serdang dan sebaliknya sempat tersendat selama 1 jam. Aliansi BEM seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional kemarin. Mereka menuntut kebijakan agraria yang diterapkan pemerintah berpihak pada petani. Petani Indonesia, pertanian, akses permodalan, akses pupuk yang harusnya diterima oleh petani kecil. Massa dari berbagai elemen melebur dan memulai aksinya di depan gedung Kementerian Pertanian Jakarta sejak pukul 2 siang. Dalam aksi ini, massa turut membawa kertas dan spanduk. Mereka menuntut perubahan kondisi pertanian nasional agar berpihak pada petani. Puluhan anggota kepolisian diturunkan untuk mengamankan aksi tersebut. Kami akan juga membantu memfasilitasi jangan sampai jalan tertutup, jalan masih berjalan, dan penyampaian pendapat pun akan berjalan. Kita lakukan komunikasi, nanti juga tidak akan lama-lama supaya ada perwakilan yang bisa masuk dan diterima oleh pihak dalam. Sementara itu, situasi lalu lintas jalanan sekitaran Harsono padat merayap dikarenakan aksi demo. Sehingga pihak kepolisian membuat rekayasa lalu lintas akibat demo tersebut agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas. Teman-teman semuanya. Di Jakarta, Nasta Syafrina, Wianardi, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa peringatan Hari Tani juga digelar di berbagai daerah. Di Blitar, Jawa Timur, massa berupaya menjebol kantor pemerintahan Kabupaten Blitar. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, aksi demonstrasi dibubarkan paksa oleh polisi. Kericuhan ini terjadi saat ratusan petani dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Kabupaten Blitar siang tadi. Massa yang kesal akibat tidak ditemui oleh bupati berupaya menjebol pagar yang dijaga oleh polisi. Aksi saling dorong antara polisi dan petani pun tidak bisa dihindarkan.
Massa baru bisa ditenangkan dan dihalau keluar oleh aparat kepolisian yang berjaga. Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah Kabupaten Blitar menyelesaikan konflik lahan yang terjadi di sejumlah lokasi. Tidak hanya konflik lahan, massa juga meminta agar kesejahteraan petani diperhatikan. Kita mau bersama-sama untuk menunjukkan bahwa kaum petani adalah kesejahteraan. Betul! Betul! Selain berunjuk rasa, massa juga menggelar aksi teatrikal sebagai bentuk menyampaikan aspirasi mereka. Kericuhan juga terjadi saat mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa peringatan Hari Tani di Sukabumi, Jawa Barat. Kericuhan bermula saat pihak kepolisian membubarkan aksi mahasiswa yang dinilai mengundang kerumunan. Tak terima aksinya dibubarkan, para pengunjuk rasa berupaya melawan. Aksi saling dorong antara keduanya pun terjadi hingga sejumlah mahasiswa terjatuh. Bahkan seorang mahasiswa terluka pada bagian bibirnya. Dalam bentrokan itu, 2 mahasiswa diamankan aparat. Yang kami sampaikan bahwa pertama, kegiatan tersebut tidak memiliki izin. Kedua, kegiatan tersebut dilaksanakan pada masa PPKM, di mana orang dilarang untuk berkumpul dan berkerumun. Oleh karena itu, setelah melakukan 3 kali peringatan, kami melakukan upaya untuk mendorong keluar dari area tempat unjuk rasa. Begini. Ya, jadi sifatnya adalah pembubaran kerumunan massa. Usai bernegosiasi, kedua mahasiswa yang sempat diamankan akhirnya dilepas. Massa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Sukabumi kepada pihak PPN. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, komedian Tukul Arwana masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RSPON Jakarta. Tukul mengalami pendarahan otak dan dilarikan ke rumah sakit Kamis petang. Pihak rumah sakit menegaskan tidak ada kaitan antara vaksinasi dengan pendarahan otak. Dirut Rumah Sakit Otak Nasional, Mursyid Bustami menyebutkan jika komedian Tukul Arwana mengalami serangan stroke sehingga terjadi pendarahan otak karena faktor hipertensi. Setelah ditangani dokter, kondisi Tukul membaik meski masih dalam perawatan intensif pasca tindakan medis. Tukul masih belum bisa dijenguk. Menanggapi maraknya pernyataan terkait kondisi Tukul yang mengalami pendarahan otak, Mursyid Bustami menampik tudingan jika pendarahan otak yang dialami Tukul terkait vaksinasi yang dilakukannya beberapa hari sebelumnya. Ini boleh kami tegaskan bahwa tidak ada hubungan antara stroke pendarahan atau stroke hemoragik itu dengan vaksin COVID-19. Apapun jenis vaksinnya, apapun merek vaksinnya. Jadi belum ada yang mengatakan bahwa ada risiko terjadinya stroke pendarahan akibat vaksin. Ini perlu perlu kita klarifikasi. Secara ilmiah pun kami juga sudah melihat tidak ada hubungan antara stroke pendarahan dengan vaksin COVID-19 ini. Petugas BPKSDA dan Direskrimsus Polda Riau menangkap komplotan perdagangan satwa dilindungi antar provinsi. Petugas menyita selembar kulit harimau Sumatera dan 4 orang tersangka. Petugas BBKSDA Riau dan polisi Reskrimsus Polda Riau menangkap komplotan perdagangan satwa dilindungi. Polisi yang menyamar sebagai pembeli menangkap 4 tersangka di SPBU Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, yang menjual kulit harimau seharga puluhan juta rupiah ke Pekanbaru. Tapi itu perempuan, kita definisikan ya. Ini ada sebagai pemilik barang, terus dibantu oleh 3 orang lainnya, laki-laki. Baik di dalam mengantarkan barang ini kepada pembeli yang dijanjikan dan yang lainnya juga membantu dalam melakukan pengemasan dan penyimpanan. Akibat perbuatannya, 4 tersangka pedagang kulit harimau Sumatera ini dijerat pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan sumber hayati dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin akhirnya dijemput paksa oleh tim penyidik KPK di kediamannya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.